Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan NRA Group Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Taba beserta seluruh tim manajemen NRA. Yang saya hormati para ustadz, para kiai yang ikut hadir pada acara Zoom online ini, dan yang saya hormati seluruh jemaah, para hujaj, ya, Bapak Ibu yang ikut hadir bersama kami mengikuti kajian lewat Zoom online ini. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jikalau di antara yang hadir atau saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dengan penyakit, Allah segera sembuhkan dari penyakitnya. Dan saudara-saudara kita yang mungkin ada punya banyak masalah, baik masalah keluarga, masalah bisnis, ya, usaha dalam mencari rezeki, masalah mendidik anak, ya, dan masalah-masalah yang lain yang dihadapi. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalahnya. Dan setiap ujian yang Allah berikan diganti Allah dengan keberkahan-keberkahan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada para jemaah sekalian dan kepada diri saya sendiri bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lupa atau malah tidak menyadari kalau apa yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Untuk itu, mari kita terus mengingat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja ada sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi di balik ujian, nikmat dari Allah jauh lebih besar. Untuk itu, jangan lupa kita terus bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita mampu mensyukuri nikmat yang ada, Allah menjanjikan kepada kita di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, adzabun syadid. Allah menyediakan untuk kita siksa yang amat mengerikan. A'udzubillahi min dzalik. Saya sering mengingatkan
kepada Bapak Ibu bahwa hakikat bersyukur artinya menjadikan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengingatkan kita dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 bahwa tujuan Allah menciptakan kita di alam dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensyukuri nikmat hidup, orang yang menjadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tujuan hidupnya ibadah tentunya tidak akan menyia-nyiakan setiap detik waktu kecuali dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah artinya setiap apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan yang kita pikirkan harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya setiap yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang terbentik di hati, sesuatu yang Allah tidak ridho, itu namanya maksiat. Nah, tinggal kita introspeksi sejauh mana tingkatan syukur kita, sejauh mana waktu yang Allah berikan dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga kalau hari-hari kita dipakai untuk ibadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, dan kita layak mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah. Sebab diciptakannya kita di dunia juga, Allah menjadikan kita ini untuk dilihat siapa yang terbaik di antara kita. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan hidup dan mati untuk kita agar Allah tahu siapa yang terbaik di antara kita. Nah, jadilah Bapak Ibu orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dengan cara menundukkan diri, menjadikan hidup ini bermanfaat setiap waktu, detik waktu, waktu yang Allah ridho kepada kita. Insya Allah kita akan meraih kenikmatan hidup di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di surga. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, sebulan penuh ya kita menjalankan ibadah saum Ramadan. Hari ini sudah tanggal 2 Syawal ya. Para jemaah sekalian, sebulan penuh kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sibuk dengan berbagai kegiatan ibadah. Ya. Siangnya kita ridho, ikhlas untuk tidak makan dan minum, sekalipun makanan dan minum itu ada di rumah kita. Kemudian malamnya juga kita rela untuk datang ke masjid, melaksanakan berjamaah, sholat Isya, dilanjutkan dengan sholat Qiyamul Ramadan. Kemudian waktu sahur kita juga rela untuk bangun, makan sahur. Dan dengan segala daya dan kekuatan kita pun mampu mengendalikan diri dari marah, dari bohong, dari rafas, fusuk, jidal. Karena kita mengharapkan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu tarbiyah yang sangat hebat ya dengan Ramadan. Mestinya selesai Ramadan kita sudah dilantik ya menjadi orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mau menundukkan diri nafsu untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak di antara kita yang selesai Ramadan, selesai pula seluruh kegiatan ibadah. Dan ini yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang menjadi hamba Ramadan. Ini adalah sikap yang tidak bagus. Untuk itu kita sangat berharap yang lain-lain aja. Saum. Halo, Bapak Ibu? Ya, kita sangat berharap Bapak Ibu, saum Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat berharap, kita terus berdoa, tiada berhenti, terus berdoa. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul yang sangat mulia. Lalu diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah beserta anaknya Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa yang diabadikan Allah doanya dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim meminta kepada Allah agar perbuatannya, amalnya diterima oleh Allah. Dia sangat khawatir kalau apa yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah SWT. Harusnya kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, bahkan mungkin soleh pun agak berat. Ramadan yang ya Ramadan sebulan yang kita lakukan itu tidak diterima Allah karena banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Nah, sebaiknya kita terus meminta agar amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara ciri ya kalau amal ibadahnya itu diterima oleh Allah, para ulama menyampaikan di antara cirinya adalah amal itu akan mengundang amal soleh yang lainnya. Artinya kalau ibadah Ramadan kita diterima Allah, kita akan mudah melakukan amal-amal soleh sesudah Ramadan. Nah, itu menjadi ciri kalau amal ibadah kita diterima Allah SWT. Nah, ini kita sudah memasuki bulan Syawal, maka mari kita berusaha ya dengan doa, dengan harap di bulan Syawal ini amal yang untuk menyempurnakan Assalamualaikum, Pak Dirgam. Apa sudah nyambung lagi? Oh iya, tadi terputus ya? Baik, Bapak Ibu. Ya, baik, alhamdulillah sudah nyambung lagi. Bapak Ibu, sampai di mana tadi ya? Baik ya. Bapak Ibu, para ulama menyampaikan di antara tanda kalau amal kita diterima Allah adalah dimudahkannya kita melakukan amal-amal berikutnya sesudah kita melakukan amal soleh tersebut. Ini kan kita masuki bulan Syawal. Ya. Di dalam hadis sampaikan siapa yang bersaum Ramadan sebulan penuh lalu dilanjutkan dengan melaksanakan saum Syawal atau puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan nilai puasa seperti puasa setahun penuh. Hadis ini adalah sahih. Ya, sekali lagi, siapa yang melakukan saum Ramadan sebulan penuh lalu dilanjutkan dengan
puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan nilai seperti puasa setahun penuh. Tentunya kita kalau setahun ini puasa nggak sanggup ya Pak Dirgam. Ya, apalagi di awal-awal Syawal masih banyak ketupat sama rendang ya. Atau kadang-kadang kan kita bersilaturahim ke tempat saudara, ada ditawarkannya makan. Ya, maka tentunya tidak mesti saum Syawal itu atau puasa Syawal itu langsung pada tanggal 2 Syawal, tidak mesti. Ada tradisi di Jawa itu, mereka sesudah saum Ramadan, lalu pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri, mereka tidak melakukan saum karena memang haram, tidak boleh bersaum. Nah, tanggal 2-nya mereka mulai saum lagi, 6 hari dituntaskannya, baru ada lebaran kedua namanya. Mereka melakukan kebahagiaan dengan mengadakan tasyakuran. Nah, ini sebetulnya tidak mesti nyambung. Kalau memang sanggup, boleh saja. Tapi di dalam hadis itu tidak disampaikan mesti berturutan 6 hari. Tetapi selama bulan Syawal. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan saum Syawal ini selama di bulan Syawal. Ya, berarti ada sebulan ya Allah kasih waktu untuk kita menyempurnakan ya nilai-nilai ibadah saum Ramadan dengan mendapatkannya nilai saum setahun penuh dengan melaksanakan 6 hari puasa lagi di bulan Syawal. Bagaimana ibu-ibu yang masih punya utang, sebaiknya memang mendahulukan membayar utang. Ya, tetapi tidak ada larangan untuk mendahulukan saum Syawal. Sebab kalau utang Ramadan, kita masih diberikan kesempatan 11 bulan ya. Masih bisa ada waktu. Adapun Syawal hanya sebulan di bulan Syawal. Tapi alangkah sempurnanya kalau ibu-ibu yang punya hutang menuntaskan hutangnya dulu. Baru puasa Syawal. Sehingga sempurna puasa Ramadannya sebulan penuh. Sehingga insya Allah mendapatkan nilai sama dengan puasa setahun. Nilai setahun. Tetapi bagi yang sudah puasa Syawal belum menuntaskan utangnya yang sebulan itu, yang hutang di Ramadan itu, maka sebelum menuntaskan hutangnya tentunya belum mendapatkan nilai saum sebulan penuh. Sebab harus menuntaskan dulu hutangnya. Ini yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Para jemaah sekalian, ya, sebelum saya sampai pada bagaimana cara kita beristiqomah dalam ibadah, saya sampaikan para ibu ada 2 kemungkinan kita menghadapi sakaratul maut, ya Bapak Ibu. Mohon ini dicatat sebab pasti kita akan menghadapinya. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Anfal, ayatnya ayat 30, ayat 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Jikalau kalian bisa melihat ketika malaikat sakaratul maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya, ini yang disebut kafir di sini bukan hanya kafir yang keluar dari Islam atau di luar yang beragama Islam. Kita pun bisa kafir ya dalam sikap, dalam ketaatan. Artinya tidak mau mengikuti aturan Allah. Tidak segera bertobat atas dosa dan maksiat. Tidak takut dengan ancaman Allah. Ya, orang-orang ini terus bergelimang maksiat dan bebas dalam kemaksiatan. Maka saat dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran terhadap perintah Allah, saat itu datang sakaratul maut, maka Allah gambarkan yadribuna wujuhahum. Malaikat-malaikat itu akan memukul mukanya. Wa adbarahum, dan memukul belakangnya.
Jadi di depannya dipukuli, belakangnya dipukuli. Nauzubillah. Wa dzuqu adzabal hariq, seraya mereka itu berkata, orang-orang kafir gitu kan, rasakan siksa neraka yang bakal membakar. Tentu harusnya kita ngeri dengan ini. Nah, untuk itu para jemaah sekalian, kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dalam fitnah sakaratul maut, ya, karena ini adalah hal yang paling berat, ya, yang akan kita hadapi. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang kedua yang harus kita inginkan dan cita-citakan yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beristiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kita semua bercita-cita ingin husnul khotimah. Ya, tentunya husnul khotimah ini akan diberikan Allah kepada orang-orang yang beristiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah tentunya di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah. Saat-saat sakaratul maut, saat yugorgir, sangat menakutkan dan membuat kita galau, ya, takut, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk menghibur. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Bagaimana tidak takut, ya? Sakaratul maut kan Nabi gambarkan sangat mengerikan, bagaikan orang yang dikuliti hidup-hidup. Ya, ada ulama menggambarkan bagaikan orang yang dimasukkan ranting berduri lewat mulut lalu dicabut sehingga seluruh usus isi perut tertarik. Ya, auzubillah, sangat ngeri. Tadi dia dribuna ujuh, dipukul muka, belakang, depan. Itu sangat mengerikan. Ini dihibur. Allah takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bersegeralah kamu dan sebentar lagi kamu akan menikmati surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tuh. Jangan takut, jangan sedih. Takut nanti ke alam kubur, takut padang mahsyar, takut. Nah, mereka yang sudah berjuang, bekerja keras, tetap berada di jalan Allah dengan melawan nafsunya yang cenderung mengingkari aturan Allah. Inna nafsala ammaratun bisu, sungguhnya nafsu itu tidak mau diatur Allah, cenderung melawan dan cenderung mengikuti keinginan nafsunya. Ya. Nah, berjuangnya kan hebat, luar biasa. Belum lagi melawan setan, iblis, laknatullah, yang terus akan mengajak, membisikkan, merayu-rayu agar kita tidak taat ke Allah, agar hidup tidak mensyukuri nikmat Allah. Belum lagi bentuk setan dari jin manusia yang mengajak-ngajak kepada keburukan. Belum lagi godaan dunia yang melupakan akhirat. Dalam kehebatan, ya, godaan-godaan itu, dia terus berjihad, berjuang, tetap dengan tujuan ingin dapat ridho Allah. Tetap dengan tujuan ingin mendapatkan rahmat Allah. Ingin selamat hidupnya di akhirat. Dengan segala daya dan kekuatan. Dengan serius mencari ilmu.
agar tetap dalam keadaan benar di hadapan Allah dengan tunduk dan menundukkan diri terus sampai akhir hayatnya. Mungkin bisa umurnya 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 70 tahun dia berjihad, berjuang, sampai 80 tahun, terus dia berada di jalan yang Allah ridho. Sehingga pantas di akhir hayatnya, mereka mendapatkan hiburan dari malaikat-malaikat Allah. Dari Allah melalui malaikatnya. Bahwa tidak harus takut. Ya, sebab Anda, atau kata malaikat, sebab kamu sudah berjuang dengan wala tahzanu, mungkin sedih meninggalkan anak-anak, ya, meninggalkan istri, meninggalkan perjuangan, sahabat dan sebagainya, karena mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakmu dalam jaminan perlindungan Allah, ya, keluargamu, sahabatmu, sebab kamu adalah orang yang pantas mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Indah sekali akhir hayat yang indah. Lalu malah dihibur dengan janji Allah, yaitu surga. Bahkan akan diperlihatkan bagaimana nikmatnya, indahnya surga. Sehingga orang-orang yang seperti ini sudah akan tidak peduli lagi dengan kita yang ada di sekitarnya. Pandangannya sudah ke surga, ya, mungkin akan tersenyum dengan bahagia. Lalu malaikat akan mengambil nyawanya dengan sangat berhati-hati dan tidak terasa bagaimana sakitnya sakaratul maut. Betapa beruntungnya orang-orang yang seperti ini. Para jemaah tentunya sepakat semua, kita semua bercita-cita berharap di akhir hayat kita mengharapkan akhir hayat yang indah, ya, yang penuh dengan kebahagiaan dan tidak ada lagi rasa khawatir dan ketakutan sebab Allah ridho kepada kita. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, tetapi untuk beristiqomah ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kita akan sangat sulit, ya. Kalau kitanya tidak serius, kita akan sangat mudah digelincirkan oleh iblis, laknatullah. Kalau kita tidak serius dan tidak konsentrasi pada cita-cita kita untuk husnul khotimah, untuk ridha Allah, untuk surga, untuk keselamatan, kita tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh, ya, maka sangat mudah kita dipalingkan dengan tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan hidup yang hanya kehidupan sementara, yaitu di dunia saja. Ya, cita-citanya selamat sakaratul maut, husnul khotimah, cita alam kubur, nikmat kubur, cita-cita mahsyar dilindungi Allah, cita-cita surga terhalangi atau namanya tergantikan dengan cita-cita lain, yaitu ingin memiliki harta yang banyak. Sehingga dengan segala cara, dengan cara bahkan yang melanggar aturan Allah, dengan korupsi, dengan manipulasi, ya, mengambil hak-hak orang yang bukan haknya. Bagaimana Allah bisa ridha dan bagaimana husnul khotimah. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan putus kembali, ini putus nyambung terus ya Mas Dirga. Oh iya ya, mohon maaf ya. Ini karena saya ini lagi ada di luar kota nih Mas Dirga. Ini di sini tidak ada wifi. Jadi mohon, tapi masih bisa berjalan ya Mas?
Baik. Mohon maaf, Ibu-ibu, mohon maaf nih. Ya, baik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tertipu dengan harapan-harapan lain. Nafsu kita lebih dominan, sehingga lupa akal kita, nurani kita yang tadinya ingin selamat alam kubur, padang mahsyar, nggak diusahakan, nggak dicari dengan atau nggak diusahakan dengan serius. Malah kita lebih sibuk dengan urusan duniawi. Ya, Ramadan itu mengingatkan kita bahwa dunia itu bukan segala-galanya. Ya, Ramadan mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mengendalikan nafsu. Ya, nafsu makan, ya, nafsu syahwat dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita tertipu dengan itu, lupa akhirat, nah ini yang akhirnya celaka sehingga bebas berbuat maksiat. Dan celakanya lagi ketika berbuat maksiat, juga mereka tidak mendapatkan ujian apa-apa. Sehingga merasakan itu adalah kenikmatan dari Allah. Padahal itu istijraj. Adalah siksa yang ditunda oleh Allah. Dibiarkan. Kapan kagetnya? Ketika saat-saat sakaratul maut itu datang menghampirinya. Baru mereka akan menyesal. Dan meminta ditangguhkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, maka kita harus bercita-cita, ya, terus mengingatkan cita-cita kita untuk husnul khotimah, ya, dan jalan untuk husnul khotimah adalah beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya, secara akal, Bapak Ibu, kalau kita terus berbuat baik, ya, hari-hari kita baik dan Allah baik. Kalau kita baik kan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang-orang yang baik. Kalau kita baik, bersikap baik, tentunya kemungkinan akhir hayat kita juga baik. Tapi kalau hari-hari kita berbuat maksiat, bagaimana kita bisa mengharapkan akhir hayat kita baik? Maka segeralah bertaubat, segera mohon ampun kepada Allah dan beristiqomah di dalam kebaikan. Kalau kita bercita-cita ingin meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah, tentunya kita harus banyak sujud. Kalau kita ingin meninggal di masjid, ya sering-seringlah ke masjid. Ya, kalau kita ingin meninggal ketika kita berzikir, banyak-banyaklah berzikir. Kalau kita ingin meninggal saat kita membaca Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran. Kemungkinan meninggalnya dalam kebaikan itu besar manakala kita senantiasa melakukan kebaikan dan dengan niatan lillahi ta'ala. Nah, untuk itu, para sekalian, mari kita dengan serius, ya, dengan sepenuh hati, dengan segala daya, kita memohon kepada Allah agar kita mampu tetap beristiqomah di dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama, agar kita istiqomah, terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Terus tingkatkan. Sebab kalau iman kita lemah, maka sangat mudah dikuasai oleh setan. Ya, sekali lagi, terus tingkatkan iman kita. Meningkatkan iman dengan cara apa? Tentunya dengan cara taat kepada Allah. Ya, dengan cara taat kepada Allah. Sebab kalau kita taat, maka iman kita semakin meningkat. Tapi kalau kita berbuat maksiat, maka iman kita akan turun, derajat kita akan turun. Hati kita akan kotor. Manakala hati kotor, kita tidak akan melihat lagi cita-cita yang benar tadi. Harusnya cita-cita akhirat, sehingga menjadi cita-cita dunia. Sebab hati kita tidak objektif lagi melihat kebenaran itu. Padahal sudah tahu dunia hanya sementara saja. Dan sekalian, memang ada orang-orang yang beriman, yang mengatakan beriman, tapi padahal mereka tidak beriman, tentunya ada dan banyak. Di antaranya Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Tuh. Ada orang-orang yang berkata, ya kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Ya, ini artinya imannya tidak diterima Allah, ditolak.
Di dalam surat Al-Hujurat ya juga disampaikan surat 49 ya, ayat 12 kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Qalatil a'rab, datang orang-orang Arab Badui kepada Rasul. Amanna, kami beriman. Allah bilang, kullam tu'minu, mereka belum beriman. Walakin kulu aslamna, mereka baru menyerahkan diri. Walamma yadhulil imanu fi qulubikum, sebab imannya belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Sehingga dari hati yang paling dalam, keyakinan yang sangat tinggi, melahirkan ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Orang-orang itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una ala anfusihim wa ma yash'urun. Di situ disampaikan bahwa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una. Itu ingin menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu Allah kecuali mereka menipu dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Gitu. Nauzubillah. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Fajadahumullahu marada, dan Allah tambahkan penyakitnya. Ya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan Allah sudah menyediakan siksa yang amat mengerikan kepada mereka karena kebohongan mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah orang-orang munafik ya, orang-orang yang menyatakan beriman tapi imannya hanya di mulut saja. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah tegaskan, innal munafikina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu ingin menipu Allah. Sebagaimana tadi Allah sampaikan, imannya ditolak. Ya, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan balas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas salat. Jadi kalau imannya tidak kuat, tidak yakin atas Allah, Siap. Baik kok. Siap, Pak Is. Taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Eko. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir batin, Pak Is dan teman-teman dari NRA. Hujan nih, Pak Is. Alhamdulillah. Oh, iya. Baru hujan. Sehat keluarga, Pak Is? Alhamdulillah Pak Eko, sehat semuanya. Salam ke Ibu, Pak. Insya Allah. Salam juga buat keluarga, Pak Is. Insya Allah Pak Eko. Ketemu di sini kita ya. Belum sempat ketemu fisik. Iya. Ini ketemu dari saudara-saudara kita juga dari yang jauh-jauh ini. Saya lihat ada yang dari Samarinda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Irwan. Ustadz, mohon maaf nih ketinggalan. Ada tamu tadi. Ustadznya lagi terputus, Pak Irwan. Ini masih terputus nih kelihatannya nih. Oh gitu ya. Iya. Ya terputus ya.
Adminnya nggak ada nih, kayaknya. Adminnya nggak ada, betul. Assalamualaikum Pak Haji. Mohon maaf Waalaikumsalam. ini sinyal saya kayaknya kurang bagus. Pak Dirgam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya adminnya juga Waalaikumsalam. menghilang Pak ini, Dirgam. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Udah connect lagi belum, Pak Ustadz? Belum ada. Mas admin, mana Mas admin ini? Waduh, sayang banget ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sudah bisa Pak Dirgam? Bapak Ibu, mohon maaf ini sambungan telepon kami kayaknya sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Ya, ya.
Assalamualaikum Pak Dirgam. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, Bapak Ibu, ini kayaknya ya sinyal sinyal di tempat saya nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut, Ustaz. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah Ini nyambung Bapak lagi, Ibu. Ustaz. Mangga. Oh, Lanjut, baik. Ustaz. Iya. Mohon maaf Gimana? Bapak Ibu, saya lagi di luar kota ini. Jadi sinyal saya kurang bagus. Ya, di sini tidak ada WiFi. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya persingkat saja. Ini bisa masuk ya Pak? Masuk, Haji? Pak. Bisa terdengar Pak Haji? Alhamdulillah, dengar. Halo? Ya. Bapak Ibu, kalau begitu saya tutup saja pengajian ini. Insya Allah bulan depan kita ketemu dan saya sampaikan materinya kembali. Ini saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar? wabarakatuh. Ya Pak, tapi putus-putus terus Pak ini. Ya sinyalnya kurang bagus mungkin Pak Ustaz. Kurang bagus ya.